Halo para sahabat khotbah, Ya. apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik. Gimana nih Sal kabar di sana? Oh, lagi musim panas. Sekarang 24 derajat. Kebalikan ya kalau di sini lagi musim dingin. Tuh. Iya, nah kita m- mulai lagi dengan sermon like things. Minta maaf Yeay. kalau sempat break beberapa waktu ini. Ada aja banyak yang diurus. Betul, maaf Iya. ya. Nah, kali ini kita akan membahas teks-teks leksionari untuk ibadah tanggal 6 Juli ya, Betul. minggu ini. Iya. Nah, apa aja nih Sal teks-teks yang kita pakai untuk Ya. leksionari ini? Sahabat-sahabat khotbah, bacaan yang akan kita percakapkan bersama adalah Dua Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai 14, Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai 9, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 7 sampai 16, dan terakhir Injil menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan ayat 16 sampai 20. Iya, kayaknya kita bisa ya semoga teks-teks ini bikin kita bisa lihat bisa ada benang merah ya untuk Ya. ibadah kita. Nah, apa nih yang menarik dari teks-teks ini, Sal? Iya, tadi menarik Kak Alina bilang benang merahnya apa? Ya, aku berusaha untuk menemukan benang merah pada tema pekerjaan Allah dahsyat. Hmm, Eh, Pekerjaan Allah yang dahsyat ini, kalau dalam Dua Raja-Raja, Mazmur, Galatia, dan Lukas itu ditampilkan melalui apa ya, agen-agen yang berbeda gitu ya. hmm. Kalau kitab Dua Raja-Raja pasal 5, di situ diceritakan tentang Nabi Elisa, hamba perempuan, dan juga Naaman gitu ya. Eh, ada garis yang aku coba tarik di situ, kisah tentang Naaman yang kena penyakit kusta gitu ya. Naaman adalah panglima Raja Aram, eh, tapi dalam pergumulan hidupnya, pertolongan Tuhan datang kepada Naaman justru melalui seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istrinya. Nama gadis itu memang tidak disebutkan, dia adalah figur anonimus, tapi tindakannya itu berbicara lebih lantang daripada namanya. Sekalipun dia adalah seorang tawanan yang kemudian menjadi budak atau pelayan di rumah Naaman, gadis itu punya peran yang penting dalam kisah kesembuhan Naaman. Diceritakan di sana dia mengasihi tuannya, dia memberi informasi yang krusial tentang Nabi Elisa di Israel Utara atau Samaria. Bisa dikatakan gadis ini justru membuka jalan supaya Naaman dapat mengalami mujizat Tuhan melalui Nabi Elisa, gitu. Hmm, hmm, Pelajarannya adalah penting sekali bagi kita untuk peka dengan pertolongan Tuhan. hmm, Saran dari seseorang yang tidak terpandang bisa menjadi pembuka jalan untuk karya Allah yang besar dalam hidup kita. hmm, Seringkali kan kita suka berpikir bahwa nasihat yang hebat, nasihat yang luar biasa itu datang dari mereka yang misalnya ya berpendidikan tinggi dan sebagainya, sehingga kadang-kadang orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak punya pendidikan tinggi atau background seperti itu kita remehkan gitu. Padahal hmm, pelajarannya di sini adalah saran yang benar melalui sosok gadis pelayan ini justru membawa Naaman datang dan mengenal kuasa Allah yang dinyatakan melalui pelayanan Nabi Elisa. Jadi sama seperti kita, mungkin kita juga perlu membuka apa ya cakrawala kita bahwa nasihat-nasihat yang baik bisa kok datang dari berbagai pihak dan kita perlu menghargai ya setiap orang. Saran-saran hmm. itu bisa dipikirkan dan kalau diikuti dengan iman, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ini jadi Nah, ini apa ya? Saya jadi ingat apa yang tadi kamu sampaikan. Saya ingat ada seorang penafsir ya bilang bahwa mhm, kisah Naaman ini salah satu yang menarik adalah sebenarnya eh apa ya? Mujizat Tuhan itu.
sebenarnya bisa terjadi kapan saja, lewat Ya, apa aja. ya, Ini tergantung sebenarnya bagaimana kita meresponnya, melihatnya, betul. menafsir. Misalnya ya, kata si penafsir ini, sebenarnya Naaman hampir saja kehilangan ya, kesempatan untuk menikmati Ya. mujizat itu. Kelihatan dari mana? Pertama, misalnya, ya, Mhm. eh, kan si gadis hamba atau budak ini kan sebenarnya dia nggak punya suara Ya, gitu, karena namanya budak sebenarnya kesempatan untuk bisa ngomong kepada tuannya, walaupun kepada istri Naaman ya. ya, Ini sesuatu yang nggak biasa gitu loh. Bukanlah sesuatu yang biasa karena budak kalau tidak diizinkan dia nggak boleh bicara gitu. Tapi suaranya didengar oleh istrinya bahkan oleh Naaman. Ya, ya, itu kalau aja Naaman atau istrinya tidak mau mendengar, Naaman kehilangan kesempatan itu gitu. betul. Atau juga ketika masuk lagi, Naaman kan izin bilang kepada sang raja Aram kan. Mhm. Ini sesuatu yang juga nggak biasa karena eh, dari mana sumbernya juga gitu ya. Nggak susah dipercaya gitu loh hanya. Ya, Dan waktu itu kan kondisinya bahwa hubungan antara Aram dan Israel, ya dalam hal ini Samaria itu kan nggak baik gitu. Mereka eh, dan itu yang dan juga berikutnya ketika si Raja Aram itu mengirim raja eh, Israel. kepada Raja Yehuda ya, ini kan juga sebuah ditafsirkan secara salah oleh sang raja, Ya, dikira dan juga alamatnya salah gitu kan. Si anak kecil itu bilang ada nabi, tapi si Raja Aram bilang oh Raja Israel atau Yehuda ini yang harus bertanggung jawab kan. Untuk betul. menyembuhkan gitu. Maka itu ditafsir oleh sang raja dengan ini ngajak perang kayaknya gitu ya. Mana mungkin aku bisa menyembuhkan gitu. Jadi hampir nggak terjadi gitu. Ya, Terus kemudian ketika oke, masalah akhirnya bisa diselesaikan, benar datang ke Elisa. Harapan Naaman kan Elisa keluar, pegang dia kek, doain dia kek, bersentuh. secara sentuh kek. Tapi kan enggak keluar sama sekali. Cuma pergi aja loh ke sungai. Ya, karena Mhm. itu kenapa Naaman bilang jauh-jauh mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari udah jauh-jauh terus harus nyemplung ke sungai yang kotor yang nggak ada bagus-bagusnya gitu. Mhm. Itu kan hampir aja Naaman kehilangan kesempatan mujizat itu terjadi gitu ya, kesembuhan Betul, itu terjadi. Kalau enggak diingatkan oleh hamba-hambanya kan. betul. Apa susahnya sih gitu, cuma 7 kali kalau kamu dapet tugas yang susah pasti akan kamu lakukan gitu, tapi ini nggak ada susahnya, udah nggak Betul. ada salahnya gitu. Dan akhirnya kesembuhan mujizat itu terjadi gitu. Jadi dalam hidup ini juga kadang-kadang barangkali kita bisa melihat mujizat itu terjadi tiap hari, Ya. eh, sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana, tidak terduga gitu. Tinggal Mhm. barangkali kita meresponinya gitu ya, menjalaninya ya udah, jalani aja gitu. Betul. Selalu ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini gitu. Itu Betul. menarik sih. Pekerjaan Allah dahsyat melalui cara-cara yang mungkin membingungkan, Mhm, tapi kalau kita merespons dengan ketaatan, dengan kepekaan, kita melakukan apa yang diperintahkan, tampaknya aneh, mustahil, mhm. ya mujizat itu tersedia bagi orang yang mau menyambut karya Allah dalam Betul. perkara-perkara sederhana. Ya. Setuju, Kak? Mhm, mhm. Mhm. Iya. Kalau saya sih lihat semua teks ini ya, eh, secara benang merahnya kita bisa mendiskusikan soal hospitalitas sih. Hmm. Tapi nantilah karena ide hospitalitas menurut saya ya sebuah konsep hospitalitas itu pertama-tama bisa kita lihat dari
Injil Lukas ya Mhm. yang kita baca hari ini itu. Mhm. Kalau saya lihat itu, kalau kamu tadi, kalau kamu melanjutkan soal apa pekerjaan Tuhan yang nyata, kalau dari Mazmur apa yang kamu lihat? Mhm. Kalau pekerjaan Allah yang dahsyat dalam Mazmur pasal 66 itu aku lihat agennya bukan manusia, tapi agennya adalah laut. Agennya adalah ciptaan Tuhan yang lain gitu. Mhm, mhm, Mazmur ini kan dimulai dengan perintah sekaligus ajakan untuk melihat pekerjaan Allah yang dahsyat gitu. mhm, Jadi kita diajak untuk observasi gitu. Tidak melulu melihat pada diri kita, tetapi lihat pada di sekeliling kita. Ini juga penting. Mengubah apa namanya cara pandang yang self-centric kepada karya Allah yang lain gitu. Nah, dalam ayat 6 sampai 7 kan di situ diceritakan tentang peristiwa Laut Merah di mana bangsa mhm, Israel mengalami mujizat Tuhan. mhm, Tuhan membuka laut bagi mereka sehingga mereka bisa berjalan. Juga di situ dinyatakan tentang pengawasan Tuhan atas bangsa-bangsa bahkan atas pemberontak-pemberontak. mhm, Meyakini peristiwa besar di masa lalu juga pengawasan Tuhan atas semua orang, maka pemazmur dalam ayat 8 kan berseru ya kepada bangsa-bangsa untuk memuji Tuhan. mhm, Ya, ini sekarang di push lagi gitu. Bukan hanya kepada bangsa Israel seruan itu, tapi kepada semua bangsa. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Allah dahsyat bukan hanya pada bangsa tertentu, bukan di dalam sejarah spesifik bangsa tertentu, tapi atas seluruh dunia gitu. Ini mhm, lebih mhm, luas lagi. Dan memang klaimnya balik lagi ke ayat 9, Tuhan mempertahankan jiwa Israel dan tidak membiarkan kakinya goyah. Jadi tarik-menarik antara yang partikular dengan yang universal itu selalu ada ya dalam nyanyian ini. mhm, Allah mhm, adalah Allah Israel, tapi dia sekaligus juga Allah yang berkuasa atas segalanya. mhm, Pelajaran bagi kita adalah Tuhan sanggup melakukan berbagai perkara, termasuk mujizat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita dan keselamatan kita. Bahkan dia bisa menggunakan tangan bangsa-bangsa lain untuk mhm, memelihara kehidupan umatnya. Jadi mhm, kalau untuk kita zaman sekarang di mana krisis ekonomi, perang kiri dan kanan kita dengar membuat kita takut, kita harus tetap percaya dan mengarahkan diri kita bukan pada kesulitan kita aja, kita punya kesulitan tapi coba diperluas lagi perspektif kita mhm, bahwa sejarah dunia ini ada di tangan Tuhan, ada dalam mhm. kuasa Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Ya, Jadi jangan takut yang berlebih-lebihan, jangan khawatir yang berlebih-lebihan. Fokus pada pekerjaan Allah yang dahsyat bisa juga di dalam dan melalui kita sebenarnya. Gitu. mhm, ya. Tapi juga sebenarnya Mazmur ini juga kalau mau kita kaitkan dengan kisah Naaman ya, Mhm. dalam apa namanya, makna yang berbeda atau ide khotbah yang berbeda, misalnya Mhm. ketika di ayat 7 di situ kan pemazmur bilang, matanya mengawasi bangsa-bangsa agar para pemberontak tidak meninggikan diri gitu ya. Ini Betul, kan ini kan sebenarnya nilai yang sudah banyak sekali Alkitab kita bicara tentang kerendah hatian ya. Orang betul. yang punya kuasa, dia seharusnya punya kerendahan hati di dalam memimpin, di dalam menggunakan kuasanya. Dan ini kan kalau kita coba kaitkan dengan konteks Naaman kan juga begitu ya. Ya, Dia betul-betul, kalau menurut saya ya, dia betul-betul juga diajar untuk rendah hati, ya, menikmati mujizat Tuhan itu dimulai dari sebenarnya sikap hati yang mau rendah hati, ya kan? Mendengar suara yang selama ini tidak terdengar, gitu kan? ya, Mengikuti apa kata Tuhan walaupun itu sesuatu yang apa ya, kok kayaknya hina sekali buat dia harus menenggelamkan dirinya di sungai yang kotor gitu kan 7 kali gitu, bukan, dan dia harus menerima bahwa sebenarnya kalau secara posisi ya, sosial atau politik barangkali, eee, Elisa jauh di bawah dia kan. Harusnya memang kan kalau didatengin pejabat
kamu keluar dong gitu. Ya, Tapi enggak, ya di sini kan kalau kita mau punya ide mungkin bicara tentang kerendah hatian, ya ini bisa juga diangkat ya. Teks ini juga bicara tentang bagaimana orang yang punya kekuasaan, orang yang ya diberi banyak hal lah sama Tuhan. Mujizat Tuhan itu terjadi ketika kita juga rendah hati, betul. menggunakan kekuasaan kita ya, power kita, peran kita gitu di 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 berbagai aspek kehidupan ini sih, di Ya, keluarga, di pekerjaan, di pelayanan gitu ya, di masyarakat. Karena kan saya pikir-pikir benar juga, mujizat penyatuan misalnya ya dari perang. Masalahnya sih apa sih? Coba aja kalau mau salah satu atau dua-duanya belajar untuk mendengar, saling mendengar ya, merendahkan hati masing-masing, mau mhm, melihat, mau menerima, mau memahami. Mujizat penyatuan itu kan ya perdamaian itu bisa terjadi. Karena ya, itu kunci mujizat di sini kan sebenarnya orang merasakan akhirnya merasakan damai sejahtera, ya kan? ya, mhm, Gitu. betul. Highlight yang bagus sekali tuh, Kak. Ya. Kita makin kelihatan lagi ya keterikatan antara dua raja-raja dan Mazmur 66. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Nah, kalau dengan Galatia gimana nih Sal? Nah, kalau Galatia pasal 6 sama ya tema kan tentang pekerjaan Allah yang dahsyat, agennya adalah orang-orang percaya. Nah, kita melihat di sini Galatia 6 kan bagian dari nasihat Rasul Paulus ya. Mhm, Fokus dalam ayat 9 misalnya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Gitu. mhm, mhm, Disambung dengan ayat ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. mhm, Nah, aku melihat bahwa dua nasihat Paulus kan banyak ya dalam mhm, Galatia pasal mhm, 6 gitu. mhm, Tapi aku lebih menekankan ayat 9 dan 10. Dan aku melihat bahwa Paulus sendiri ketika dia menyampaikan nasihat ini, dia sendiri sudah melakukan itu dalam hidupnya gitu. Paulus menggarisbawahi bahwa siapa yang rajin berbuat baik, siapa yang mau apa namanya menjadi berkat ya bagi sesamanya, maka dialah ciptaan baru itu. Jadi ciptaan baru itu bukan sekedar konsep teologis, tetapi apa ya, gaya hidup dan identitas yang bisa dikenali sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. mhm, 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 Memang dalam ayat 17 Paulus menunjukkan bahwa melakukan kebaikan itu butuh pengorbanan. Bahkan seringkali bertentangan ya dengan kepentingan pribadi dan seringkali juga menyusahkan. Paulus sendiri misalnya menderita karena misi pekabaran Injilnya. Dan dia menjelaskan juga pada tubuhnya ada tanda-tanda milik Kristus. Dia tidak memberi deskripsi yang jelas, tetapi para penafsir modern misalnya melihat itu sebagai tanda-tanda kekerasan yang dia alami karena pemenjaraan berkali-kali. Nah, kalau dalam dunia Romawi kuno itu kan pemenjaraan itu selalu diikuti dengan humiliation, ya mhm, apa namanya mempermalukan ya orang di hadapan publik dengan membuka semua bajunya lalu dipukul dicambuk dengan jumlah tertentu sampai dia tidak berdaya lagi baru dimasukkan ke dalam penjara dan tubuhnya biasanya dipasang desmos apa ya rantai rantai. gitu Heeh. ya. Jadi Paulus memang menggunakan bahasa eh, puitis yang seperti itu, tapi orang-orang Galatia sudah tahu sebenarnya apa yang dia rujuk gitu. Jadi memang Mhm, berbuat baik dengan mewartakan Injil Tuhan dalam pelayanan kasih kepada sesama sangat baik. Dan itu adalah cara kita juga berpartisipasi dalam pekerjaan Allah yang dahsyat. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang mudah dan tanpa tantangan, tanpa penderitaan. mhm, Gitu. mhm, mhm. Ini aspek yang baru lagi gitu. Seperti Nabi Elisa kalau tadi Iya. kita balik lagi, Nabi Elisa juga sempat disalah sangka oleh Naaman gitu ya. Cuman Mhm, Nabi Elisa santai aja mungkin nanggepinnya ya.
Dalam Iya. teks itu tidak diceritakan bahwa dia kepancing emosi misalnya, gitu. Enggak. Ya, dia sebagai nabi memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, ya dia menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Naaman. Hmm. Masalah Naaman tidak mau merespons atau mau merespons, ya itu ada di tanggung jawabnya Naaman, gitu. Hmm. Ya mungkin kalau kalau melanjutkan highlight yang kamu sampaikan bahwa pekerjaan Tuhan itu nyata lewat agen-agennya, itu juga Mhm. kelihatan di Injil ya, Betul. lewat pengutusan 70 orang murid Ya, ya. Hmm. betul. Iya. Apa yang kelihatan Sal di Mhm. kisah Ya, 70 orang murid yang diutus satu persatu ini? betul. Dua per dua. Eh, Dua-dua ya. Dua-dua, berdua-dua. Iya, iya. Supaya ada teman sebenarnya. Iya, iya. Ya itu penting, kenapa berdua-dua mungkin perlu dijelasin juga karena dalam tradisi Yahudi kan kesaksian itu lebih dipercaya kalau dua orang Hmm. gitu. Hmm. Dan juga kalau dua orang kan bisa saling menopang gitu ya. Nah Mhm. itu dia alasannya. Yesus memang mengutus ke 70 muridnya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu artinya bisa jadi kalau kita melihat 70 murid ini punya peran membuka jalan sebenarnya. Mhm. Sama seperti Yohanes Pembaptis membukakan jalan supaya Yesus dikenal secara publik gitu ya dalam Hmm. proses pembaptisan. Nah, para murid juga tampaknya eh, bertugas seperti itu, mewartakan kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah melalui tanda-tanda mujizat gitu kan. Eh, dan dengan demikian mereka membuka telinga orang-orang, membuka perspektif orang-orang supaya mereka siap ketika Yesus nanti datang berkunjung ke kota atau tempat di mana mereka Hmm. hadir. Ya, itu jadi persiapan untuk kedatangan kerajaan Allah di dalam dan melalui Yesus. Mhm. Kita lihat misalnya pekerjaan Allah yang dahsyat ada pada perkataan para murid bahwa mereka menyembuhkan orang sakit dan memberikan pelayanan kasih pewartaan firman juga kepada banyak orang. Mhm. Bahkan mereka testimoninya ketika kembali kepada Yesus, mereka bergembira. Mereka bilang, wah setan-setan takluk kepada mereka demi namamu, gitu. Mhm. Mhm. Tapi kan Mhm. respons Yesus menarik juga ya. Respons Yesus adalah dikatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mhm. Dan Yesus menegaskan lagi, aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang dapat membahayakan kamu. Gitu. Mhm. Mhm. Ini lagi pekerjaan Allah yang dahsyat justru melalui orang-orang yang sebenarnya biasa aja gitu. Orang-orang yang kayak kita lah, Kristen-Kristen biasa. Bukan Ya. Kristen yang luar biasa yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat gitu ya, Mhm. Mhm. memukau orang. Enggak. Pekerjaan yang kita lakukan adalah mewartakan firman Tuhan dan menyampaikan pelayanan kasih dalam ketulusan, dan kita eh, cast out demons, tetapi kita lakukan itu kan bukan dengan kekuatan kita. Kita melakukan itu dalam otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada kita sebagai pelayan-pelayan atau sebagai murid-muridnya. Mhm. Nah, ini pun itu perlu digarisbawahi lagi. Yesus mengatakan jangan kamu gembira karena hal itu gitu. Karena Mhm. setan-setan takluk pada kamu, bukan itu yang utama gitu. Mhm. Mhm. Tapi Tapi yang utama bagaimana adalah pekerjaan Tuhan nyata gitu ya, ya, dinyatakan. karena Mhm. pekerjaan Tuhan dinyatakan dan banyak orang mengalami sukacita, pembebasan, keselamatan Tuhan itu yang Aha. lebih utama. Oh, yang salah. Yang paling utama adalah karena eh, nama kamu terdaftar di dalam sorga. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. ini luar biasa bukan ya? Iya, iya, iya. Jadi istilahnya ya kita diperhitungkan juga, mereka Ya, diperhitungkan juga oleh Tuhan gitu ya. betul. Untuk apa yang mereka lakukan, yang mereka Mhm, kerjakan gitu. Dan mhm. barangkali ini yang seringkali kita diingatkan bahwa kadang-kadang kan gini ya, kalau kita oke mau tarik dalam konteks pelayanan ya, kadang-kadang saya suka mendengar ya, jadi apa untungnya kita melayani gitu kan. Saya nggak dapat apa-apa gitu kan, bahkan harus berkorban mengeluarkan banyak hal begitu. Tapi apa Ya. untungnya? Ya itu Mhm.
barangkali di sini kita diingatkan gitu ya, kita diperhitungkan oleh Tuhan, diberi kepercayaan. Kita bisa melakukan tugas kita, dipanggil untuk kerjaan sesuatu yang mungkin selama ini kita nggak pernah duga, itu juga Mhm. udah sebuah penghargaan ya. Betul. Itu. Dan mungkin juga yang tadi yang seperti yang kamu sampaikan bahwa fokusnya pada karya Allah begitu ya. Jadi mereka tidak apa mengambil keuntungan dari Ya. apa yang mereka kerjakan, ya ini Mhm. juga mungkin terlihat dari perintah Tuhan Yesus yang misalnya kamu nggak usah jangan bawa uang gitu kan ya, Ya, baju apa segala. Kalau saya sih nggak melihatnya sebagai sesuatu yang oh berarti ya udah yang sering kali kan oh, yang namanya hamba Tuhan apa segala nggak boleh memikirkan atau nggak perlu juga uang gitu ya. Tapi di sini saya melihatnya bahwa sebenarnya eh, apa ya kecenderungan orang kehilangan fokus pada pekerjaan karya Tuhan itu ketika ketika pada hal-hal yang sifatnya material gitu ya. Bukan cuma soal uang, tapi di sini juga penghargaan dari orang, popularitas gitu kan. Karena ya, itu di sini kan juga jelas ya bahwa mereka ketika berjalannya itu berjalan gitu mereka harus ya nggak bawa baju juga gitu. Bahkan juga bersiap meninggalkan tempat yang memang nggak mau mendengar berita itu gitu ya. Bukan betul. tanggung jawab mereka harus oh semuanya mereka s- sukses ketika semuanya berjalan dengan baik gitu. Enggak juga begitu. Karena sekali lagi di sini fokusnya bukan pada apa yang mereka kerjakan gitu ya, bukan penghargaannya itu bukan dari manusia ya, tetapi penghargaannya itu dari Tuhan gitu. Ya, Nah, ini betul. yang barangkali yaitu ya menghindarkan kita dari keinginan memegahkan diri, Ya, mendapatkan popularitas dengan yang kita sebut kita melakukannya atas nama Tuhan gitu kan. Atau dalam bahasa Alkitab pakai istilah mencuri kemuliaan Tuhan ya, betul. gitu dan ini banyak terjadi harus kita akui itu Sangat sih disayangkan, tapi iya menjadi fenomena yang mm-mm. Nah terjadi di sekitar kita. betul nah kalau saya tadi ya ini highlight aja kenapa tadi saya bilang Lukas 10 ini sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal hospitalitas ya Mhm. ini sebuah konsep itu muncul bisa kita lihat bentuknya di dalam Lukas pasal 10 ini yang Mhm. kita baca ya. Misalnya apa? Hospitalitas itu kan ya dari dua kata ya, hospice dan juga telos ya. eh jadi menyahabati orang asing itu ya. Ya, Telos kan oh sorry terus tujuan. velo ya dari velos ya dari filia gitu. Eh itu kan dari kasih sahabat ya menyahabati eh, orang asing gitu yang asing dan di sini kan terlihat gitu bagaimana para murid kan asing sebenarnya ketika harus berjalan dia menjadi orang asing dan harus ke rumah-rumah kan Ya, gitu. Ini tradisi Yahudi yang sangat kental sebenarnya melihat orang asing itu sebagai tamu mhm. tetapi juga berkat ya membawa berkat dalam perjalanan jauh itu. Karena itu Ya, kenapa Tuhan Yesus kan bilang bahwa berikan berkat kepada orang yang mau menerima berkat itu. Kalau enggak, biarkan berkatnya itu kembali kepada kamu gitu. Ya. Jadi memang ini sebuah konsep hospitalitas yang nyata. Mereka orang asing yang datang ke rumah orang menjadi tamu, tapi kemudian membawa berkat gitu ya. Berkatnya apa nih? Dari kisah-kisah kan mereka jalan bukan nggak kayak kita ya betul. 1 jam 2 jam gitu, bisa berhari-hari kan, Ya, berminggu-minggu begitu. Ada punya banyak berita, cerita, pengalaman yang ya, mungkin tidak didengarkan belum ada
apa namanya media untuk mendengar berita apa yang terjadi di dunia luar gitu kan. Nah, kehadiran mereka orang asing itu memberkati ketika mereka membawa berita, membawa cerita, pengalaman dan saya melihatnya misalnya tadi ya nggak membawa uang dan lain-lain. Ini sebuah pengalaman yang unik sih. Baju juga apa yang ada gitu. Saya membayangkan bahwa murid-murid yang berjalan berdua-dua ini pasti ceritanya banyak banget sih di tengah barangkali ya ini dalam imajinasi saya. Di tengah kelaparan, ada tiba-tiba di jalan ada yang ngasih gitu, barangkali kan. Atau Betul. ketika mungkin lelah, capek, temennya ini bisa menjadi penolong. Itu kan cerita iman yang dibagikan dan jadi berkat buat orang yang mendengar ya. Eh, karena itu ini sebuah konsep menurut saya sebuah konsep hospitalitas itu terjadi dan karena itu kenapa disimbolkan ya Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah datang gitu. Konsep hospitalitas ini di mana damai sejahtera berkat itu terjadi di antara orang asing dan tuan rumah ini menjadi pertukaran pertukaran damai, Oke. pertukaran berkat gitu ya. Dan ini yang juga dimunculkan sebenarnya dari kisah Naaman. Ya. Mhm. Kan dua-duanya asing nih si anak kecil asing, orang asing buat Naaman, raja juga asing, Elisa juga orang asing buat Naaman. Ya. Ya, Tetapi terjadi pertukaran berkat di situ betul. di antara mereka. Begitu ya. Si anak kecil suara yang tidak bersuara tapi suaranya didengar gitu Mhm. kan. Lalu Elisa juga bisa menyampaikan punya kesempatan menyampaikan kebesaran Tuhan buat orang asing gitu kan. Eh, seperti itu. Terus juga ketika kita bicara tentang tadi konteks Mazmur ya yang sudah tadi Ya, kamu jelaskan bahwa hospitalitas itu juga terjadi lewat bagaimana damai sejahtera itu terjadi lewat seluruh ciptaan, ya, ya kan? Lewat seluruh ciptaan dan bagaimana pertukaran antara manusia dan juga alam ini terjadi untuk memperlihatkan bahwa kasih itu damai sejahtera itu nyata, ya. Dan betul. ini kemudian kita lihat juga dalam konteks apa Galatia ya Ya, tadi bahwa perbuatan baik dan juga di dalam Galatia juga disampaikan bahwa biarlah damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hidup kalian begitu kan karena ya. apa? Karena ketika mereka sebagai komunitas Kristen itu ya Mhm. bicara tentang kebaikan ya dengan hukum tabur tuai ini begitu ya diingatkan bahwa kalau kamu melakukan kebaikan maka akan kembali sendiri itu Kepada konsep kamu. hospitalitas begitu. Mhm. Walaupun memang hospitalitas punya resiko ya apalagi Betul. menyahabati orang asing gitu ya. Kan ini kadang-kadang ya nggak semuanya bisa berjalan mulus gitu. Ya, Tapi ketika betul. kebaikan itu dibagi gitu, walaupun mungkin kita punya ya ada masalah-masalah misalnya ya kita dijahati, tapi tetap ya ada yang kembali pada kita menjadi berkat gitu loh. Ya, Itu. betul. Lalu juga ketika bicara tentang Paulus juga bicara tentang salib Kristus, bicara tentang soal sunat menyunat begitu ya. Kan Paulus sekali lagi mau bicara tentang yang dia bicara kalau bicara soal kebaikan bukan bicara soal ritual aja, tetapi ciptaan baru ini loh ya, Ya. bagaimana value orang yang diubah itu ya menghadirkan Mhm. damai sejahtera Tuhan bagi orang lain, bagi Setuju. sesamanya, bagi seluruh ciptaan gitu. Jadi Ya. kalau saya menarik benang merahnya sih dari seluruh teks ini hospitalitas bisa bisa diawali gitu ya dengan konteks dari Injil Lukas yang konsep hospitalitas itu kelihatan ada di situ gitu. Lalu kemudian bisa kita lihat nilai-nilai hospitalitas itu pada teks-teks yang lain. Yang lain. Wah, berarti kaya sekali ya. Ada dua Ah ya, tema yang bisa banyak digarap nih banget. sama sahabat-sahabat.
khotbah Heeh, luar iya. biasa. Semoga Mhm. percakapan kita bermanfaat untuk Iya, sahabat-sahabat khotbah ya. ya, yang baik yang mau mempersiapkan khotbah, gitu kan ya, Mhm. atau mungkin mempersiapkan ibadah untuk masih masuk minggu Paskah ya, Mhm. masih masuk minggu Paskah ini, semoga ini menolong kita semua untuk terus hidup di dalam anugerah Tuhan setiap hari dalam hal-hal yang sederhana. Iya, Ya. nah teman-teman sekali lagi apabila ada saran, masukan, ini berarti sekali buat kami. Silakan eh, email atau juga direct message ke IG kami Perigi Kasih Ministry. Semoga kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Damai sejahtera Tuhan Selamat menyertai melayani. rekan-rekan. Bye-bye.